Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Pengorbananmu sungguh besar, kasihmu sungguh indah, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu yang adalah kebenaran untuk memerdekakan kami. Semua yang percaya dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Angkat dua tangan sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Prosper people say, I grow, I glorify. Gimana kabar saudara? Awet muda diberkati Tuhan, amin. Duduk tos kiri kanan jarak jauh depan belakang, katakan God bless you. Tuhan berkati saudara, amin. Silakan duduk saudara. Tahukah saudara bahwa hari ini kita memperingati hari Pentakosta? Oh, nggak ada yang jawab. Siapa yang tahu, lambaikan tangannya. Amin. Kurang tinggi, lambaikan tangannya. Amin. Apa itu hari Pentakosta, Bapak Ibu? Hari Pentakosta adalah, kalau dilihat dari katanya, itu artinya hari ke-50. Mari katakan dengan saya. Hari ke-50 dihitung dari ketika Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit itu hari ketiga dari Yesus wafat. Nah, dari hari Yesus bangkit sampai hari ini adalah hari ke-50. Arti kata Pentakosta artinya hari ke-50. Nah, Bapak Ibu, ada dua Pentakosta. Saya sampaikan ini sebagai sebuah pengetahuan buat saudara, tapi saya percaya dari khotbah pengetahuan ini Anda tangkap baik-baik akan jadi rema. Anda amin. Akan jadi rema. Ada dua hari Pentakosta. Gak ada Pentakosta ketiga, keempat, kelima, tidak ada. Tapi Pentakosta hanya ada dua di dalam Alkitab. Yaitu Pentakosta di dalam Perjanjian Lama dan Pentakosta di dalam Perjanjian Baru. Pentakosta di dalam Perjanjian Lama adalah hari ke-50 dihitung dari ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, di Mesir mereka merayakan Paskah pertama. Arti kata Paskah artinya dilewati. Mereka dilewati dari kematian, dari malaikat maut karena darah. Nah, saudaraku, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 105 ayat 37. Mereka keluar dari Mesir. Tidak ada satupun yang sakit, yang miskin, yang lemah. Semuanya sehat, kuat, makmur, diberkati. Kenapa? Lewat darah, lewat Paskah. Nah, kita sudah peringati Paskah ketika Yesus bangkit. Saudaraku, kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir. Ingat, belum pernah terjadi dan tidak terjadi lagi korban anak domba jantan disembelih dan dagingnya semuanya boleh dimakan, termasuk jeroan, dan tidak boleh ada yang tersisa sampai matahari terbit. Saudaraku, belum pernah terjadi bahwa satu korban disembelih dimakan semua. Dan tidak terjadi lagi, karena setelah itu ada hukum Taurat, ada yang mengatur jeroan gak boleh dimakan. Tapi hari itu semuanya dimakan. Jika tidak habis malam itu, harus dipanggang, harus dibakar sebelum matahari terbit. Nah, Bapak Ibu, kemudian bangsa Israel yang lemah karena mereka budak 430 tahun di Mesir. Mereka adalah bangsa yang budak rodi. Mereka tertindih beban berat.
Mereka menjadi bangsa yang menjadi perbudakan Mesir, lambang perbudakan dosa, membuat mereka sakit-sakitan, membuat mereka miskin, membuat mereka berkekurangan, membuat mereka nggak punya masa depan. Tetapi lewat Paskah, mereka dibebaskan. Kemudian Bapak Ibu, mereka keluar dari semuanya sehat. Nah, mereka berjalan di padang gurun, dituntun dengan tiang awan dan tiang api, di waktu malam, di waktu siang. Kemudian saudaraku, mereka melewati melewati laut teberau, seperti tanah kering. Semua itu adalah gambaran atau bayang-bayang dari apa yang terjadi di perjanjian yang baru. Mereka keluar dari Mesir, ini lambang bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. Amin. Kemudian setelah lewat Paskah, korban yang sempurna, mereka masuk laut teberau. Alkitab mengatakan pengikut Musa dibaptis di laut teberau. Ini menggambarkan setelah saudara dibebaskan dari dosa, menerima Yesus, saudara harus melewati langkah berikutnya, yaitu baptisan. Kemudian Bapak Ibu, di hari ke-50 mereka di Gunung Sinai, Allah memberikan kepada mereka 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Itulah Pentakosta yang pertama, yaitu Pentakosta di Gunung Sinai, ditandai dengan 10 hukum Taurat, ditulis dengan jari Allah di atas 2 loh batu, saudaraku. Dan Bapak Ibu, kita lihat ayatnya, saudara, ya. Yohanes pasal pertama ada, saudaraku, ayat yang ke-16 dan 17. Ayat 17-nya aja dulu deh, saudaraku, 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Baca sama-sama. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan saya. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi melalui Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang langsung oleh Allah sendiri dalam bentuk manusia Yesus. Saya kasih perumpamaan begini. Pagi ini bisa saja saya ada di kota Palangkaraya atau di Pontianak atau di kota lain. Dan kemudian secara live streaming saya pancarkan khotbah saya di Palangkaraya ke sini. Sama, saudaraku, hari ini di Palangkaraya lagi live streaming. Mereka mendengar khotbah yang sama. Artinya apa? Orang Palangkaraya, jemaat Palangkaraya dengar khotbah saya melalui live streaming YouTube. Tetapi Anda yang di Bandung dengar khotbah saya bukan melalui live streaming. Saya datang langsung kepada saudara. Allah memberikan 10 hukum melalui Musa, tapi kasih karunia bukan melalui lagi, tapi datang langsung oleh Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Yang mengerti tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, mari kita berfokus. Sebab, versi FAYH ayat 17. Karena Musa hanya memberikan Taurat disertai tuntutannya yang berat dan hukuman tanpa ampun. Sebab hukum Taurat adalah orang akan dibenarkan lewat apa yang diperbuatnya. Terbukti tidak ada seorang pun yang bisa berbuat benar. Saudaraku, jika orang bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, sia-sialah kematian Yesus di kayu salib. Jika ada orang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus, dan Kristus nggak ngefek dalam hidupmu. Kalau kamu mengharapkan dibenarkan lewat hukum Taurat. Maka Alkitab mengatakan hukum Taurat diberikan Allah lewat Musa, disertai tuntutan yang berat dan hukuman tanpa ampun.
Maka Bapak Ibu, Pentakosta di Perjanjian Lama berfokus kepada performa kita melakukan perintah Tuhan. Manusia berfokus pada gua harus buat ini untuk dapat ini. Saya harus bikin ini untuk dapat ini. Saya harus dapat ini, lakukan ini supaya dapat ini. Saudaraku, akhirnya banyak orang terjebak dengan dosa karena tuntutannya begitu berat, saudara. Dan hukum Taurat berbicara, saudaraku, mental, judgmental, mental menghakimi. Maka Bapak Ibu lihat, siapapun yang bersalah di dalam hukum Taurat dihakimi. Nah, ironisnya perilaku saudaraku, judgmental ini, mental penghakiman ini, saudaraku, masih banyak melanda orang-orang Kristen. Maka sebuah penelitian di luar negeri ditanya kepada orang-orang non-Kristen, apa yang kamu pikirkan tentang orang Kristen? Saudaraku, jawaban paling banyak mereka mengatakan orang Kristen punya judgmental, mental menghakimi. Saudaraku, jangan buru-buru kita menghakimi. Kadang-kadang kita mendengar A, B, C, D, E belum tentu benar. Nih saya kasih contoh. Hari Kamis kemarin, saudara yang dengar khotbah saya WRC, saya sempat bilang, kita ini punya kas, saudaraku, yang kita depositokan. Nah, salah satu dari tim diakonia nanya, oh itu masih ada Pak? Loh, maksud Bapak? Kirain udah gak ada. Masih. Saudara, saya panggil semua akhirnya orang diakonia. Nah, dari bunga deposito ini kita beli tuh ambulan ada di situ tuh. Ya. Sekarang pokoknya masih kita simpan. Nah, saudaraku, berita ini akhirnya tersebar bahwa kas saldo diakonia udah nggak ada. Bapak Ibu, saya tanya ke Bapak ini, Pak, Bapak harus nunjuk satu orang, siapa yang kasih tahu Bapak ini udah nggak ada. Saudaraku, saya panggil juga ketua tim diakonia. Iya Pak, ada yang nanya, saya jawabnya dulu ada, sekarang nggak tahu. Nah, jawaban nggak tahu ini membuat orang berasumsi. Bisa jadi dipakai oleh Pendeta Agung Takaryana, dipakai yang lain. Saya bilang begini, dulu Budion PNS, pegawai negeri di Cirebon. Kami pindah Bandung, saudara. Ya, Bapak Ibu, orang Dinas Kesehatan di Cirebon bilang begini, nggak usah mundur dari PNS. Bapak Ibu pindah aja ke Bandung, Ibu sebulan sekali aja kerja di Cirebon. Nanti gaji tetap ada. Saudaraku, saudara tahu apa jawaban saya? Saya bilang ke Budion, nggak mau. Kamu digaji oleh uang rakyat sebagai aparatur pemerintah. Lah kamu nggak kerja, digaji. Hati nuranimu di mana? Lebih baik kita mengundurkan diri. Waktu itu gaji Budion 2 juta lebih. Kalau sekarang 2 juta bagi saya, dalam keadaan uang saya berlimpah-limpah, itu kecil. Tapi dulu, 2003, 2 juta lebih itu keadaan saudaraku, kami baru merintis pelayanan. Bahkan untuk biaya anak sekolah pun kita, saudaraku, diangsur. Itu besar. Tapi saya punya integritas. Kita nggak mau terima gaji tanpa kerja. Kita mundur. Saya bilang kepada tim diakonia, terlebih uang diakonia ini uang untuk jemaat yang memerlukan. Amit-amit jabang nenek saudaraku, saya memakannya. Bapak Ibu, terjadi akhirnya peristiwa yang lucu. Nih, saya kumpulkan saudara. Saya bawa bilet deposito yang ada. Saya sodorkan, tolong dibaca. Siapa yang tanda tangan bilet deposito? Pak Agung. Dan siapa? Dan satu nama. Sekarang udah dicairkan belum? Kalau untuk dicairkan butuh 2 nama, saya dan orang ini. Betul nggak, saudara?
Iya. Anda sudah pernah tanda tangan belum? Belum, berarti belum cair. Iya. Terus kenapa? Iya Pak, lupa. Oh, wajar. Dia pernah bawa istrinya ke mall juga lupa dibawa pulang. Makanya deposito juga lupa, saudara. Anda lihat Bapak Ibu, tapi positifnya. Saya bilang begini, ini positifnya. Dari sini kita melihat bahwa berita yang kita dengar belum tentu benar. Tapi orang udah terburu-buru menjudge. Di laporan ada, di rekening tidak ada uangnya. Taunya ada. Saudaraku, Anda lihat. Halo? Orang mantap aminnya. Itulah hukum Taurat. Maka Bapak Ibu jangan buru-buru Anda punya mental menghakimi. Anda lihat Yesus, dia nggak pernah hakimi orang. Yang jelas-jelas pun berdosa, Tuhan mengampuni. Orang kusta yang menurut hukum Taurat mesti dilempar batu jika dia muncul di tengah keramaian, diasingkan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus hampiri dan peluk orang kusta ini. Oke, Bapak Ibu, maka di hari Pentakosta ini kita lihat. Kita mengalami Pentakosta perjanjian baru harus punya hati yang baru. Bukan hati yang lama. Bapak Ibu, jangan ayat yang tadi. Saudara Anda lihat, di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai. Anda lihat, 2 loh batu berisi 10 hukum Taurat turun. Itulah yang disebut hari Pentakosta yang sampai hari ini dirayakan oleh orang Yahudi di seluruh dunia. Jadi kalau ada yang tanya orang Yahudi merayakan Pentakosta Pak? Iya. Sampai hari ini? Iya. Apa yang mereka rayakan? Yang mereka rayakan adalah hari turunnya hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu baca di Gunung Sinai, terjadi peristiwa apalagi setelah hukum Taurat turun? Ditandai dengan 3.000 orang mati. Artinya hukum Taurat dengan tuntutan dan hukuman tanpa ampun membunuh 3.000 orang. Ditulis di mana? Di 2 loh batu. Maka Bapak Ibu, kenapa kemana-mana Yesus selalu mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus ke tempat Gunung Tabor, ngalami transfigurasi? Kenapa bukan murid yang lain? Kenapa bukan Matius? Kenapa bukan saudaraku Markus, Lukas, Bartolomeus, Thomas? Tapi selalu 3 murid yang diajak. Doa di Taman Getsemani, Petrus, Yohanes, Yakobus. Kalau kita tahu arti kata Petrus, artinya batu karang. Batu. 10 hukum Taurat ditulis di loh batu. Petrus artinya batu. Yesus ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran. Kemana-mana dia mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus. Artinya apa? Batu sudah diganti dengan hati. Hukum diganti dengan kasih karunia. Untuk mengingatkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ke-50, hari Pentakosta, inilah Pentakosta pertama. Dalam perjanjian lama. Yaitu memperingati turunnya. Sama-sama katakan, hukum Taurat. Turunnya apa? Kurang keras, turunnya apa? Nah, kita orang Kristen memperingati apa Pentakosta? Apakah kita memperingati turunnya hukum Taurat? Bukan. Maka dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, maksudnya saudara, hari itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia lagi kumpul ke Yerusalem untuk merayakan Pentakos. Yaitu apa? Hari turunnya hukum Taurat. Kemudian murid-murid Yesus kumpul di satu tempat yang disebut loteng Yerusalem. Itu ruang perjamuan terakhir yang Yesus pakai juga.
Sampai hari ini ruangan itu masih ada. Dan saya beberapa kali ke sana, saudaraku. Belum banyak sih, baru 21 kali, saudara. Saya mengajak Anda, tahun ini atau tahun depan, semua kita bisa ke sana. Yang amin dapat. Yang kedua, insya Yesus harus duluan, saudara. Saya dulu juga amin duluan, saya bisa berangkat. Amin. Nah, saudaraku, terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Next. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terus. Maka baca sama-sama. Penuhlah mereka dengan... Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu, 600 murid ketika Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik, Yesus berkata, kamu akan dipenuhi, kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini adalah perkataan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Maka dalam khotbah kenaikan saya katakan kenapa Yesus naik ke surga? Ada 4 alasan. Yang pertama, dia berasal dari surga. Yang kedua, karena karyanya sempurna, sudah selesai. Sudah selesai dan sempurna, gak perlu ditambahkan. Yang ketiga, menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan yang terakhir, supaya Christ in you, Roh Kudus turun. Nangkep saudara? Itu 4 alasan. Nah, Bapak Ibu, murid-murid tunggu di Yerusalem. Mereka nggak tahu nunggu sampai kapan. Mereka udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di hari ke-10 sejak Yesus naik, yaitu hari ke-50, yaitu bertepatan dengan hari Pentakosta orang Yahudi. Turunlah Roh Kudus. Hingga pada mereka masing-masing seperti lidah api. Dan kemudian, kembali ke kisah 2, mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa roh. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka, saudaraku, dilimpahi, dilawat dengan Roh Kudus. Mereka diberi kuasa. Sehingga apa? Terjadi satu perubahan. Ingat, Pentakosta pertama, saudara berbicara tentang peraturan yang harus ditaati. Kalau kamu taat, kamu begini. Ini kewajiban, ibadah kewajiban, memberi kewajiban, melayani kewajiban. Ada hukuman dan ada pahala. Tetapi begitu Roh Kudus turun, Bapak Ibu, ini bukan bicara kewajiban, tapi transformasi hati. Dari sebuah kewajiban menjadi sebuah tanda syukur. Hati kita yang ditransformasi. Ibadah kita bukan dalam rangka wajib, tapi dalam rangka hati yang sudah mengalami transformasi oleh Roh Kudus, saudara. Tepuk tangannya dong buat Tuhan. Amin. Sehingga saat kita memberi, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan syukur, baik itu taburan gedung, bukan lagi karena kewajiban, tapi karena hati yang sudah ditransformasi. Bapak Ibu, banyak kita hidup di zaman perjanjian baru. Tapi maaf, banyak orang Kristen masih pakai pola hidup perjanjian lama. Sebaliknya, Daud hidup dalam Old Covenant, tapi dia hidup dalam kasih karunia. Maka Anda lihat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Daud gak lakukan. Bahkan untuk orang-orang yang, saudaraku, mengutuki dia, untuk orang-orang yang merugikan dia, Daud berkata, jauhkan daripadaku untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saul melempar lembing. Berapa kali Saul mencoba membunuh Daud? Daud punya kesempatan untuk membalas. Dia nggak lakukan. Bahkan saat dia menjadi raja, Simei mengutuki dia. Daud juga enggak. Dia ngomong begini, musuh nggak usah diapa-apain, nanti juga nggak usah kita bunuh, nanti juga mati sendiri. Begitu. Halo, saya berdoa, saya berharap
lewat peringatan Pentakosta tahun 2022, hati kita ditransformasi. Sehingga ibadah pelayanan kita bukan lagi karena wajib, atau karena diiming-iming, atau karena ditakut-takuti, tapi karena kita tahu kita sudah menerima begitu banyak kasih dari Tuhan. Maka saudaraku, yang banyak dikasihi akan banyak berbuat kasih, yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Amin. Amin. Nah, apa perbedaan Pentakosta Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi Pentakosta itu hanya dua. Pertama di Perjanjian Lama turun hukum Taurat di Gunung Sinai. Yang kedua dalam Perjanjian Baru, Pentakosta adalah hari turunnya, sama-sama katakan, Roh Kudus. Jadi Pentakosta artinya memperingati turunnya, yang keras dong, turunnya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, Gunung Sinai melambangkan perempuan budak. Siapa itu? Hagar. Karena dalam perbudakan. Tetapi, maka saudaraku, orang-orang Yahudi pun memegang hukum Taurat dalam perbudakan hukum Taurat. Semua orang di bawah kutuk hukum Taurat. Kenapa di bawah kutuk? Nggak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi Pentakosta Perjanjian Baru, turunnya Roh Kudus di gunung apa? Sion. Ditandai dengan apa? 3.000 orang lahir baru. Di Gunung Sinai 3.000 orang mati. Di Gunung Sion 3.000 orang hidup. Di Gunung Sinai semua di bawah penghukuman. Tapi waktu Roh Kudus turun, Anda lihat Petrus sebelum Yesus wafat ditanya sama perempuan, hamba perempuan, kamu dari dialekmu, dari logatmu, kamu orang Galilea, kamu pengikut Yesus. Petrus bilang, enggak. Saya enggak kenal, gue enggak tahu lu ngomong apa. Menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi dia masih di bawah kewajiban. Tetapi ketika dia lihat Yesus mati di kayu salib, dia mengalami transformasi hati. Ibadah Petrus, pelayanan Petrus. Saudaraku, Anda lihat transformasi hati. Ketika orang-orang 120 murid penuh Roh Kudus, kota Yerusalem lagi ramai perayaan Pentakosta Yahudi. Mereka gempar mendengar di satu sudut rumah ada hiruk pikuk orang berbahasa asing. Petrus mungkin pakai bahasa Yunani, si murid yang lain pakai bahasa dari Afrika dan sebagainya. Mereka hanya berkata-kata, mereka lihat, loh, bukankah mereka ini murid-murid Yesus? Bukankah mereka ini orang-orang Yahudi? Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Sama seperti kita. Kenapa mereka berbahasa-bahasa yang lain? Orang-orang yang gak suka langsung berkomentar negatif. Mereka mabuk. Diolok-olok. Murid-murid Yesus mabuk. Apa respon Petrus? Dulu dia pengecut, dulu dia takut, dia berdiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kok enggak amin, saudara? Petrus berdiri begitu. Mereka ini tidak mabuk. Mereka ini penuh Roh Kudus. Kenapa saya katakan mereka tidak mabuk? Ini baru jam 9 malam. Ternyata budaya Yahudi mabuk itu jam 12 malam, saudaraku. Jadi kalau jam 9 belum waktunya mabuk. Mereka tidak mabuk, tapi mereka penuh Roh Kudus. Kemudian saudaraku, Alkitab mengatakan Petrus khotbah A, B, C, D, E, Z sampai akhirnya saudaraku dengan gagah berani dan hamba perempuan yang nanya, kamu murid?
Petrus menyangkal orang-orang yang sama yang melihat Petrus 50 hari yang lalu menyangkal. Tiba-tiba Petrus berdiri, berani melayani Tuhan dengan roh berkobar-kobar, nggak takut mati. Sampai akhirnya mereka semua berkata, jadi apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. 3.000 orang menyerahkan diri. Hari itu juga langsung dibawa ke sungai, dibaptis. Turunnya Taurat, 3.000 orang mati. Turunnya Roh Kudus, 3.000 orang terima Yesus. Anda ada, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Hukum Taurat turun di Gunung Sinai. Roh Kudus, kasih karunia dan kebenaran turun di Gunung Sion. Gunung Sinai menggambarkan perempuan budak, yaitu Hagar. Gunung Sion menggambarkan perempuan merdeka, yaitu Sarah. Anda ada di bawah Gunung Sinai atau di bawah Gunung Sion? Siapa yang di bawah Gunung Sion? Tepuk tangan. Anda adalah keturunan perempuan merdeka, Sarah. Haleluya. Amin. Terjadi sebuah perubahan yang besar. Tahukah Anda begitu 10 hukum Taurat turun, Tuhan mengatur. Kemudian saudaraku, dibuatlah tabut perjanjian. Dibuatlah tabernakel Musa. Dan kemudian saudaraku, sesuai dengan petunjuk hukum Taurat, tabut perjanjian itu harus ditaruh di satu gunung. Dan gunung itu harus dibangun bait Allah. Maka Daud dan kemudian dituntaskan oleh Salomo membangun bait Allah. Siapa yang membangun? Daud atau Salomo? Tukang-tukangnya Salomo. Salah, saudaraku. Salomo membangun bait Allah. Saudaraku, dan Anda lihat pola penyembahan, pola ibadah dalam hukum Taurat. Manusia dan Tuhan terpisah jauh. Allah tinggal di langit, di mana manusia tidak bisa menghampiri. Dan itu digambarkan dalam ruang Maha Kudus. Disinilah tabut perjanjian. Dan tahukah Anda tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, berisi hukum Taurat, buli-buli berisi mana, dan tongkat Harun yang pernah bertunas, itu ditaruh pas di atas puncak Gunung Moria. Tempat di mana Abraham mau menyembelih Ishak. Halo? Nangkep ya saudaraku? Maka saya katakan khotbah saya pengetahuan, tapi saya berdoa Anda mendapatkan rema dari sini. Anda harus bertransformasi dari hanya kewajiban menjadi transformasi hati. Biarlah yang menggerakkan kita beribadah, menggerakkan kita melayani, menggerakkan kita mencintai Tuhan. Bukan karena supaya kita mendapat perkenanan, bukan karena kewajiban, tapi karena kita tahu kita menerima banyak kasih, kita menerima banyak pengampunan, kita banyak menerima cinta dari Tuhan. Itulah yang mendorong kita, menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan amin. Amin. Nah saudara, kembali kita. Tuhan tinggal di dalam tabut perjanjian. Dan inilah ruang Maha Kudus. Kita umat ibadah di ruang kudus seperti ini. Dan di luar ada namanya halaman. Di situ ada kolam pembasuhan dan sebagainya. Untuk Anda berwudu, membersihkan diri sebelum beribadah. Itu pola tabernakel. Tahukah Anda, kita semua nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar itu pun setahun sekali. Dan kemungkinan dia keluar dengan hidup-hidup 50-50. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu, begitu Yesus mati dan bangkit, Roh Kudus turun. Karyanya sudah sempurna. Tabir tirai bait suci sudah terbelah jadi 2. Jangan dibikin lagi. Katakan amin.
Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku, gak ada lagi ruang kudus, ruang maha kudus, Kristen halaman. Tapi ironisnya, Anda sering dengar khotbah-khotbah gereja. Saudaraku masih mencerminkan, yaitu apa? Kita masuk ruang maha kudus. Oh, nanti kita keluar. Oh, itu Kristen halaman. Dengarkan baik-baik. Tuhan bukan lagi tinggal di ruang maha kudus, di mana kita gak bisa datang. Tapi Tuhan menjadikan tubuh kita, hati kita, ruang maha kudusnya, bait kediamannya, rumahnya, tempat di mana dia tinggal, Christ in you. Jadi kapanpun Anda menyembah Tuhan, jangan ngomong lagi, saya gak layak melayani Tuhan. Saya gak layak untuk menyembah Tuhan. Sepertinya merendahkan diri, tapi sesungguhnya Anda sedang merendahkan korban Yesus. Oh, ayo melayani Tuhan, saya belum layak, Pak. Kita pikir itu orang rendah hati. Wih, si engkau itu rendah hati banget. Ci, ayo melayani Tuhan. Aduh, Pak, saya belum layak, Pak. Sampai kapan Anda bisa layak dengan kelakuanmu? Enggak akan pernah. Sampai kapan kita bisa layak dengan ketaatan kita? Tidak akan pernah. Bapa menerima Yesus, kepala. Bapa juga menerima tubuh. Kalau kepala diterima, tubuh diterima. Betul apa betul? Kepala ditolak, tubuh ditolak. Ukuran penerimaan penyambutan Allah kepada tubuh, kepala, ukuran dan penyambutan yang sama kepada tubuh, yaitu kita semua. Maka Tuhan berkata, engkau berkenan, engkau dikasihi, engkau diterima, engkau mempelai yang tak bercacat celah. Bukan karena kita, tapi semua adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, baginya lah segala kemuliaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Nah, saudara, ayat terakhir. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka ada tanda bahasa roh. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Ada yang pakai bahasa Yunani, ada yang pakai bahasa Afrika, ada yang pakai bahasa Mesir, ada yang pakai bahasa Rusia. Kalau saat itu Rusia udah ada. Karena orang-orang Yahudi punya kebiasaan mereka kan, saudaraku, yaitu apa? Kembali. Maka Anda lihat sekarang gerakan Aliyah, mereka kembali ke negaranya. Termasuk perang Rusia-Ukraina, itu membuat orang-orang Yahudi di Ukraina pulang kembali ke Israel. Maka Bapak Ibu, kalau Anda lihat wilayah Israel, ada wilayah-wilayah yang dulu padang gurun, sekarang dibangun pemukiman-pemukiman baru. Saya pernah lewat satu tempat yang dulu kosong, sekarang penuh pemukiman. Saya tanya sama guide lokal, dulu ini kosong. Oh iya Pak Pendeta, kami bangun untuk menyambut orang-orang Yahudi dari seluruh dunia akan kembali. Kenapa? Karena kami tahu kami akan membangun bait Allah ketiga. Itu doa mereka. Maka Bapak Ibu, di tembok ratapan, orang-orang Yahudi itu meratap, menangis. Untuk apa? Mereka berdoa kepada Allah supaya bait suci yang ketiga itu berdiri. Mungkin ada sebagian yang belum tahu kenapa bait suci yang ketiga. Karena bait suci pertama dibangun oleh Salomo, dirobohkan di zaman Nebukadnezar, dibangun kembali oleh Nehemia, Ezra dan sebagainya, dirobohkan oleh Kaisar Titus. Setelah itu roboh, gak ada lagi sampai hari ini. Kita baca ayat ini, 1 Korintus 14 ayat 4, 2, 3. Oke. Orang dipenuhi Roh Kudus, orang dibaptis Roh Kudus. Jadi Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah hari memperingati turunnya Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu mendengar di luar atau di YouTube
ada pendeta yang sedang berkhotbah, kita menyambut Pentakosta ketiga dan sebagainya. Saya mau beritahu, itu hanya istilah. Karena tidak ada Pentakosta ketiga. Kalau ada Pentakosta ketiga, berarti ada Paskah ketiga. Sementara Paskah itu hanya dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hari ke-50-nya adalah Pentakosta Perjanjian Lama dan kemudian hari Pentakosta Perjanjian yang baru. Pentakosta Perjanjian Lama turunnya hukum Taurat, Pentakosta Perjanjian Baru turunnya Roh Kudus. Jadi itu hanya istilah oleh hamba-hamba Tuhan tertentu untuk menggambarkan, untuk mereka berdoa supaya ada gelombang pengurapan Roh Kudus seperti waktu di Yerusalem. Nah, jadi sebenarnya kurang tepat istilah Pentakosta ketiga. Nah, baik saudaraku, saya nggak bahas, itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas supaya Bapak Ibu nggak bingung, kalau nanti ada orang ngomong ada istilah Pentakosta keempat atau kelima, itu secara Alkitab tidak ada. Yang ada hanya Pentakosta di dalam Perjanjian Lama dan Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Pentakosta dalam Perjanjian Lama di Gunung Sinai, Pentakosta dalam Perjanjian Baru di Gunung Sion. Di sini ditandai 3.000 orang mati, di Gunung Sion ditandai dengan 3.000 orang hidup terima Yesus. Kemudian tanda yang lain adalah mereka berbahasa roh. Nah, kemudian ada pertanyaan, untuk apa kita bahasa roh? Paulus mencatat mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Baca sama-sama. Iya. Lebih keras. Iya. Nah, apa yang dibangun Bapak Ibu? Kita orang karismatik meyakini yang dibangun manusia roh kita. Betul? Itu sepertiga kebenaran. Bukan hanya roh kita yang dibangun, tapi juga tubuh dan jiwa kita. Karena manusia ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Maka Bapak Ibu, semakin Anda banyak berbahasa roh, Anda sedang membangun, saudaraku, damai sejahtera dalam jiwa Anda. Anda sedang membangun kekebalan tubuh Anda. Maka sekalipun ada penyakit menular, ada cacar monyet, mungkin nanti ada cacar macan, dan sebagainya. Anda banyak bahasa roh, Anda sedang membangun roh, jiwa, dan tubuhmu. Ada kekebalan ilahi yang Tuhan ciptakan dalam dirimu saat engkau berbicara dengan bahasa roh. Mungkin Anda berkata, Pak, dari mana? Berdasarkan penelitian Oral Roberts University, dokter-dokter spesialis otak mengatakan seseorang yang berbahasa roh mengeluarkan 2 zat kimia. Dan saudaraku, orang yang berbahasa roh menciptakan kekebalan tubuhnya dari penyakit. Maka kenapa kita berbahasa roh? Karena kita membangun diri kita sendiri. Bukan hanya roh kita, tapi juga jiwa dan tubuh. Orang yang banyak bahasa roh, jiwanya penuh damai sejahtera. Gak ada orang yang lagi bahasa roh stroke mati, gak ada, saudara. Tapi orang yang marah-marah bisa jantung copot, bisa stroke mati. Waduh, kamu gimana? Kamu gimana? Tek, mati, ada, saudara. Tapi orang yang bahasa roh, dia sedang membangun kekebalan tubuh. Ingat baik-baik, lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikan, dan juga turun Roh Kudus, Tuhan menjadikanmu, tubuhmu, taruh tangan di dadamu, hatimu jadi tempat kediaman Tuhan, jadi baitnya Tuhan. Mari bagi berdiri, tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan, Kau jadikan hati ini untuk Dia jadikan hatimu. Kau jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk Allahku. Angkat tangan sama-sama.
hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau di hati ini, di hati ini lalu bangun, di hati ini lawan itu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, lakukanlah ini untuk mengingat akan kasih yang sempurna. Setiap orang yang menikmati kasih yang sempurna, dia bebas dari ketakutan. Tubuh dan darahnya tercapik-capik, darahnya tercurah untuk menjadikan hatimu rumah kediamannya, tubuhmu baitnya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu. Terima kasih Engkau menjadikan hati kami rumah kediaman-Mu. Menjadikan tubuh kami bait-Mu yang kudus. Semua adalah kasih karunia. Terima kasih Tuhan, sebagaimana kepala komplit, tubuh juga komplit. Kepala sehat, makmur, tubuh juga sama. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, mereka yang membalikan persepuluhan. Tuhan buka tingkap langit dan berkati anak-anak-Mu berlipat kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.